Yang saya hormati Romo Pandita Sudama, ya. Kelihatannya letih banget. Romo kelihatan letih ya hari ini, kayak pucat gitu. Yang saya hormati Ibu Bapak, baik yang hadir ataupun di via Zoom. Karena tadi ada link, pasti ada yang masuk di Zoom. Ada berapa? Ya saya tidak tahu ada berapa. Ya, dimanapun Anda berada, harapan saya adalah Anda berbahagia. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Maaf ini kedatangannya begitu spontan. Ya ada something to do. Tadi sore Mas Tri minta saya, nanti temanya apa? Karena saya tadi ngantuk, saya bilang meraih mimpi. Ya, jadi ini temanya sesuai karena saya tadi ngantuk. Ya, jadi meraih mimpi. Mengapa saya terinspirasi ini? Kalau orang nggak punya mimpi, hidupnya datar. Saya yakin Anda yang sudah sukses secara ekonomi masih punya mimpi. Apalagi anak-anak muda kalau nggak punya mimpi, ini gawat. Ya. Saya tidak tahu apakah Pandita di sini punya mimpi. Kalau Pandita itu punya mimpi, harusnya sudah tidak ada masalah untuk urusan keagamaan. Apakah wanita Buddhis punya mimpi? Harusnya punya mimpi. Dan ketika saya ngobrol sama Romo, Romo masih punya mimpi. Mimpinya apa? Yaitu menjadikan tempat ini sebagai Buddhist Center. Ini mimpi yang terbesar. Aspeknya apa? Banyak aspek yang harus dipenuhi. Ya saya sempat beberapa singgung, ayo Romo dirikan ini, dirikan itu. Biar kita ada kemajuan secara tempat. Ya. Kalau kita mau maju, bareng-bareng. Nggak bisa diserahkan hanya untuk ketua wihara, diserahkan ketua yayasan, diserahkan ke majelis, itu nggak bisa bareng-bareng. Maka para umat harapannya sama, punya visi yang sama, yaitu kita belajar Dhamma dan membentuk organisasi Buddhis yang mantap. Ini mimpinya. 3 hari yang lalu saya bersama tim juga sedang, ya makanya sekarang item karena ke daerah terus. Ini sedang godok bagaimana suatu tempat yang kami sedang rintis ini menjadi pusat pembelajaran umat Buddha, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Ini yang sedang kami godok di daerah. Ya. Di sini sudah ada pendidikan non formal, anak sekolah minggu di sini sudah aktif. Nggak tahu sejak kapan di sini. Tadi pagi saya lihat statusnya Bu Widya itu udah bagus, anak-anak kita. Anak-anak kita juga punya mimpi yang luar biasa, dan Anda sebagai orang tua juga harus dukung mimpi anak-anak Anda, yaitu menjadi cendekiawan Buddhis, walaupun masih kecil. Karena belajar ini kapasitasnya masing-masing. Kalau saya kapasitasnya ya enggak mungkin saya harus baca buku riwayat Buddha Gautama terus, enggak. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita harus komitmen, kita harus ngomong-ngomong tentang mimpi, saya akan cerita ya. Saya sempat dibilang Romo, ternyata saya bisa storytelling. Itu kalau untuk anak-anak ya, ini mudah-mudahan kalau untuk orang tua saya nggak menjadi seorang storyteller ya. Pada zaman dahulu hidup seorang pemuda yang ya anggap aja tidak beruntung. Pemuda ini sudah tidak beruntung hidupnya di kota yang, atau bukan kota, desanya desa apa namanya, pokoknya sudah desa, dusun, sepi lagi. Ya, orang ini setiap hari
menyaksikan banyak orang yang lebih beruntung daripada dia. Biasanya kalau orang menyaksikan orang yang lebih beruntung itu ada dua. Kalau nggak iri ya kepengen. Ya. Jadi kalau saya melihat para bante yang latihannya bagus, saya terinspirasi. Belum lama lihat ya, Thich Nhat Hanh ketika meninggal dunia kemarin, begitu agung. Itu terinspirasi. Ya bagaimana ya seperti itu? Itu terinspirasi. Dan ketika saya buka YouTube, ada para bante yang luar biasa, itu terinspirasi. Begitu juga dengan anak ini. Anak ini juga terinspirasi melihat orang yang di kota sukses. Lantas ada temannya bilang, kamu tidur berapa tahun pun, hidup berapa tahun pun, mati berapa kali pun, kamu nggak akan seperti dia. Orang itu sudah kehilangan harapan. Maka kita jangan berkumpul dengan orang yang mudah mematahkan semangat. Kemudian anak ini lari mencari, ya kebetulan anak ini punya sahabat dekat. Sahabatnya ini juga sama-sama yang masih punya mimpi yang tinggi. Hanya berdua orang, anak ini ngobrol, bisa nggak ya kita seperti itu? Lantas dia pergi ya ke suatu tempat, pergi ke tukang ramal. Biasanya orang kalau sudah putus asa, ya larinya ada ya ke tempat-tempat yang hilang logiknya ya. Kalau di Buddhis itu karma itu diciptakan, karena nasib itu bisa berubah. Nasib nggak bisa berubah kalau Anda nggak mengubah. Ini yang disebut dengan karma. Jadi karma itu berubah. Jadi ibu bapak, kalau pas nasibnya nggak beruntung, jangan salahkan karma. Salahkan Anda sendiri. Mengapa begitu? Karena sebabnya adalah Anda. Di Buddhis, sebabnya adalah diri kita. Jangan semua disalahkan karma ya. Anak ini pergi ya, di suatu desa. Temu bapak-bapak, nah, bapak-bapak itu menyarankan, kalau kamu mau begitu, ya, selama 17 tahun ke depan, saya tuh punya kantong ini, ya, kantong ini, ya kalau orang kan senangnya kantong yang aneh-aneh, ya, anggap saya aja adalah ini, ya, kantong ajaib. Kalau di sana disebut kantong keberuntungan. Dua pemuda ini akhirnya kantong ini dibawa pulang. Setiap dia usaha gagal, lihat kantong ini. Waduh, kantong ini memberi saya nanti kata mbah itu ya. Saya mau nyebut merek, saya takut umat Buddha ini larinya ke tempat itu. Ya, saya nggak mau sebut merek. Ini kantong keberuntungan. Jadi anak itu selama bertahun-tahun bekerja terus, ya berusaha terus dengan kantong itu. Setelah anak itu berusaha pantang menyerah, pas 16 tahun, kantong itu saking penasarannya dibuka. Isinya hanya satu, selamat mencoba. Ya. Isinya hanya, kata-katanya hanya satu, yaitu selamat mencoba. Artinya di sini, orang yang bermimpi itu harus biasa mencoba sesuatu. Contoh paling sederhana. Anda kemarin ada sebagian besar yang ikut Bina Widya. Ada yang ibu-ibu ngawas anaknya, dan anak-anak yang belajar ini mencoba untuk memahami. Ya. Apakah mereka semuanya berhasil? Enggak, ada gagal juga. Panitianya bagaimana? Panitianya juga enggak semua berhasil, tapi ada usaha. Lembaga, ini katakanlah wihara ini adalah lembaga. Ibu, bapak, dan saudara, kita harus punya tekad untuk mencoba memajukan suatu tempat. Coba saya tanya deh,
Satu di antara ibu bapak. Ya. Baik, yang mungkin kalau yang di mau jawab bisa chatting ya. Bisa chat. Mimpi Anda untuk wihara ini apa? Ya dong. Syukur-syukur nanti Romo itu ngabsen ya. Oh, Bu Aitin mimpinya wihara gini aja misalnya ya. Sama Romo nanti di absen dari belakang. Coba ada yang di sini menjawab mimpi Anda tentang wihara ini apa? Oke lah, sekarang saya tanya Romo. Karena Romo kayaknya hampir waktunya itu dihabiskan di sini. Mimpi Romo apa sih? Sampai pulang sore, tercapek-capek. What is your dream here? Coba Romo answer me. Tujuannya apa dibentuk Budi Center? Apa tujuannya? Intinya apa? Pengen ibu bapak itu kenal Buddhis, kenal Dhamma. Kalau kita nggak kenal, ini gawat. Ada orang berbicara gini, Bante, saya itu lebih baik praktek daripada teori. Lah kalau praktek tanpa teori mau ngapain? Salah kaprah, ya. Jadi praktek yang bagus harus teori yang kuat. Nanti mulai bulan 7 sampai bulan 10 saya akan ngadain Dhamma kelas karena kami puasa di sini. Kenapa saya bicara kami? Nanti ada 2 samaneri yang ikut saya di sini. Ya. Waktu nanti saya harapkan ada namanya di data apa yang belum dipahami. Kenapa kita pembelajarannya tidak berhasil atau kurang maksimal? Karena dasarnya di awal ya ini belajarnya nyomot-nyomot. Ya. Idealnya yang memberi tema bukan saya. Idealnya Romo Bante ceramah tentang ini yuk, umat saya itu begini. Idealnya. Maka ibu bapak dan saudara, apa yang Anda belum pahami, coba curhat kepada kami. Jangan kalau ketemu Bante curhatnya tentang anaknya kok ini nggak nikah-nikah. Ya saya nggak tahu. Kenapa nggak nikah? Jadi kalau Romo pengen wihara ini sebagai Budi Center, biar ibu bapak itu belajar. Coba saya tanya, ada ibu dokter di sini. Ya. Oke, Miss Doctor, what is your dream? Mungkin ada volunteer yang bisa ngasih microphone ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Oke. Ya, wihara plus pribadi. Ya jangan semua untuk diri sendiri. Sekali-kali kita untuk orang ya. Kalau untuk wihara, saya wihara jadi tidak minggu kalau bisa Oh, pinginnya wihara ini rame. Kalau gitu cari teman. Ya rame. Ya, coba kalau Ibu Mira ke restoran sepi, biar rame gimana? Ya, apa namanya enak. Intinya cari teman ya, bawa teman. Cari teman. Anda yang punya pasangan, siapa yang punya pasangan kecuali saya ya? Itu bawa pasangannya. Di dalam Buddhis, orang itu bermimpi-mimpi kebanyakan, kalau bisa yuk nanti pas mati kita terlahir bareng-bareng. Kayak Dewi Yasodhara sama Pangeran Siddhartha itu
saking kesetiaannya Dewi Yasodhara, dulu jadi burung bareng, jadi kancil bareng, jadi ratu dan raja juga bareng. Bahkan di kehidupan ketika Pangeran Siddhartha menjadi bodhisatta, itu juga bareng. Anda masih cinta suami Anda kan? Masih cinta? Loh, ibu-ibu ini kok nggak jawab? Saya ragu ini. Aduh Bante, kalau bisa di kehidupan yang akan datang mau ganti misalnya. Ada yang berminat mau ganti? Aduh, saya jadi bingung nih mau ngomong apa, kok pada diam. Masih sayang suaminya? Aduh, apa yang lain janda ya kok diam? Ya, ibu bapak dan saudara, kalau Anda ingin beraditana yang baik, di sinilah. Karena mimpi tercipta itu dari aditana, dari tekad. Waktu itu ya, ketika di awal-awal Pangeran Siddhartha itu diganggu oleh Mara, ya Pertapa Gautama mengatakan, nanti ketika ada banyak para biku, ada sangga, dhamma ini sudah lestari, kalau you mau minta sesuatu ngomong saja. Makanya sebelum beliau parinibbana itu diminta oleh Mara, nagih janji Mara. Pertapa Gautama atau Tathagata, dulu Anda pernah mengatakan, jika sudah siap, maka akan parinibbana. Itu diminta. Terus Sang Buddha itu ngomong sama Ananda. Ananda, Tathagata bisa hidup sampai bumi ini hancur jika diminta. Tapi Ananda enggak dong, enggak maksud. Kenapa enggak maksud? Ada debu. Ya, sampai ketiga kali ada debu. Enggak paham. Oke. Ananda masuk kamar, Sang Buddha masuk kuti. Ketika masuk kuti sedang duduk, Mara datang lagi. Akhirnya Buddha memutuskan Mahaparinibbana. Sang Buddha mengatakan mau Mahaparinibbana, ada gempa bumi. Di sini sering gempa bumi tapi nggak ada Sang Buddha ya. Saya kalau tidur di sini tuh agak was-was kadang-kadang, takut ya, karena pernah menjadi ya walaupun sekali dua kali ikut goyang ya, bahkan ketika acara di hotel apa itu Romo yang diundang itu, iya. Itu nggak ada gempa sebenarnya, orang lari-lari gempa saya. Apa ya, takut gitu. Ya. Jadi ibu bapak dan saudara, Sang Buddha sendiri mendirikan sangga punya mimpi. Punya mimpi, dhamma ini bisa lestari. Awal mulanya bikuni tidak boleh masuk, karena Sang Buddha juga punya mimpi. Ya, awal mulanya sangga bikuni itu tidak boleh, nggak diizinin. Kenapa? Ya kalau suatu komunitas ada perempuannya mungkin dianggap kala itu ya, karena mungkin ya perempuan itu emosional. Benar nggak perempuan mudah marah? Ini maaf loh, ibu-ibu sama suaminya mana yang sering marah? Kamu masih kecil, ngomong-ngomong suaminya, nanti dulu, belum ke situ, ya, masih jauh. Ya. Saya tanya sini, ya ini masih kecil, ini dikurungi dulu deh. Kemungkinan yang banyak bawel, kemungkinan ya, karena saya jarang bareng sama perempuan, kemungkinan yang banyak bawel itu ibu-ibu, kemungkinan. Mau sinja, ada barang yang belum dibeli, ibunya udah ngomel. Ya, karena kekuatan ibu-ibu ini yaitu ngomel. Gara-gara ibu-ibu ngomel ini, bapak-bapaknya juga kerja keras ya. Jadi ada untungnya juga.
Tetapi kalau sering diomelin, ya lama-lama budek ya, budek. Saya kalau ketika ada orang marah, ngomel terus, saya lebih aman saya tinggal pergi. Ya, coba menghadapi orang marah itu gampang, tinggal pergi itu beres. Jangan ditanggapin. Coba ibu bapak dan saudara, ciptakan mimpi Anda yang seindah mungkin untuk kebaikan bersama, terutama di wihara ini. Sang Buddha juga bermimpi, pengennya Dhamma ini tetap dijaga. Ada Anda di sini ini membantu perkembangan Dhamma. Ya. Nanti jauh di masa yang akan datang, orang sudah kehilangan pakem. Benang merah udah dilanggar. Moral sudah beraturan. Ya. Bahkan orang nggak kenal agama, kelak manusia itu umurnya tinggal berapa tahun itu, pendek. Semakin ke sini usia kenapa semakin pendek? Ya, nilai dhamma mulai dilupakan. Saya usia 32 atau 33. Ya. Mungkin Anda nggak sampai di situ, nggak sampai. Ya paling di sini yang paling usianya paling tinggi ada 90? Hah? Nggak ada ya? Ada nggak? Romo ada 70? Menuju 90 tapi ya. Harapannya menuju 90. Ya 90 ya kalau bisa ya tetap seger. Jangan 90 jadi bunga ranjang ya. Tahu bunga ranjang? Ibu bapak dan saudara, mengapa demikian? Karena orang-orang berhenti bermimpi untuk belajar Dhamma. Mari, ini mumpung momen mau Waisak. Anda yang mau komitmen, misalnya ngambil asil atas sila, itu boleh. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, kemarin waktu 3 malam yang lalu itu umat di daerah, itu mereka berduyun-duyun di daerah ini, mereka bermimpi pas nanti Waisak itu ikut memiliki dengan bahagia. Jadi pas tanggal Sabtu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 15 atau 16 ya kemarin ya. Nah, itu saya malamnya itu ke daerah, suatu daerah namanya daerah Pesawaran. Ya, mereka pada mengambil tekad atas sila. Jadi mereka ngundang kami ya, kebetulan nggak jauh. Mereka punya tekad itu selama 1 bulan. Itu ke wihara terus. Sebenarnya wihara ini didatangi tiap hari juga boleh. Nggak tahu sama Romo boleh nggak ini? Tiap hari didatengin rame begini boleh ya? Boleh, nggak harus hari Minggu loh sebenarnya. Kalau di Lombok, ini sekali cerita. Umatnya itu tiap hari mainnya ke wihara. Ya, daripada ya kalau mau nonton bareng di wihara kan ada. Ada TV kayaknya di bawah itu. Ya nonton bareng. Dulu di Jambi setiap mau Waisak ada pemutaran film riwayat Buddha Gotama. Ya, ini saya kepinginnya diarahin ke situ, nonton bareng. Ya terserah Anda mau bawa cemilan ya boleh. Biasanya kalau nonton enaknya sambil nyemil ya. Yang gemuk janganlah, kasihan nanti. Sekarang saya mau tanya nih, kalau di sini buka nonton bareng mau ikut enggak? Masih ragu ini. Ibu-ibu, kalau di sini dibuka nonton bareng mau ikut nonton atau enggak?
Romo ada film Buddha Gautama? Ada. Kayaknya nanti saya ke sini tanggal 11 atau 9 Mei itu, tanggal 11 kita nonton ya. Ya, ada LCD gede ya? Ada layar itu enggak? Ya, nonton di sini enggak apa-apa. Ya. Oke. Tanggal 11 kita jadwali nonton bareng. Ya, ada nonton bareng. Ibu bapak yang mau bawa kacang rebus boleh. Tapi berhentinya di bawah kacang rebusnya ya, jangan di atas. Jadi maunya saya itu bermimpi kita sama-sama menciptakan ya minimal kalau kita berkumpul itu bisa untuk menjadi motivasi. Bagaimana cara meraihnya? Meraihnya itu dengan cara Anda mau peduli di situ. Ya makanya harapan dari kami terutama Biku Sangga ya kebetulan besok pesawat kami itu jam 3 itu dimajukan ya. Biasalah kalau itu ya. Jam 3 berarti saya dari sini kalau jam 3 mungkin setengah 12 ya. Izin, ini kunjungan yang paling singkat ini ya. Terima kasih banyak Anda bisa ya yang pertama makanan dan sambutan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sebelumnya memang saya tidak komunikasi dengan siapapun, saya hanya kepingin datang aja. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak dan saya berharap Anda mampu menciptakan mimpi Anda dengan baik. Tadi Romo sudah mengatakan ingin menciptakan mimpi yang indah di sini. Ya, saya harapannya juga sekolah ini bareng-bareng kita pikirin. Tadi saya ngobrol sama Neri, ya 2. Yuk kalau bisa bantu di sini. Ya, apa yang bisa dibantu bantu. Jangan hanya dikasih Bu Widya, karena Bu Widya ketika ngobrol saya orangnya mudah stres, takut ya. Janganlah. Ya. Kalau bisa kita sama-sama ini. Saya ngomong sama para guru juga, ayo kita bareng-bareng. Yang punya anak juga bareng-bareng sekolahkan sini. Nih, sekolah kita namanya sekolah apa? Lupa saya. Manjusri. Manjus itu simbol loh, simbol kecerdasan. Ya. Ada yang punya cucu atau cicit? Ya. Atau bawahnya lagi cacat, cicit, apa bawahnya lagi? Pertama kan anak, cucu, cicit. Kan ada A-nya belum, cacat gitu enggak ya? Yang punya anak, punya tetangga, yang mereka SMP, SD, mau SD, kita apa saja sih? TK ya? TK, SD, SMP, SMA ada? Nah ini, yuk mari kita dukung, kita wujudkan mimpi yang terindah, minimal sekolah kita ini ada gaungnya. Ya, sesungguhnya sudah dilirik orang, tinggal ini kurang SDM peserta didiknya. Saya tidak apa-apa ya promosi? Boleh ya, walaupun saya bukan orang sekolahan loh ya. Ayo, mari kita dukung mimpi yang terindah untuk menciptakan pendidikan formal kita bagus. Kita sekolahin, kita titipkan di sini. Ya, kebetulan tiap tahun kita ada pelatihan yang berbau mindfulness. Kalau sekolahnya di sini, ini pas cocok banget. Ya. Yang sudah di luar ya enggak soal, yang penting yang belum bawa ke sini. Yang mau melanjutkan bawa ke sini dan jangan takut dengan kualitas. Jangan takut. Ya. Harapan saya, mimpi saya adalah bareng-bareng untuk membuat SDM kita berkualitas di sini. Caranya adalah meningkatkan kesadaran Anda sendiri dengan baik. Ya, yang di Payakumbuh juga demikian, mereka punya harapan ya. Nanti juga bisa join kalau pas
Kita ada waktu pas ke sana kita sama-sama dongkrak bareng. Yang di Bukit Tinggi juga demikian. Minimal Anda yang ada di sini ini jaga kerukunan dulu. Yang di sini yang mudah berantem siapa? Yang punya musuh ya hari ini janganlah musuhan. Ya. Pasti gara-gara Romo lupa ngasih senyuman sudah nggak mau ke wihara. Lupa nggak dikasih tajil, udah nggak mau ke wihara, ya. Dan adanya lagi gara-gara potong buah, ya kelewatan nggak dikasih secuil buah naga misalnya, lupa nggak mau ke wihara. Aduh Romo ini sentimen, ya. Jangan gara-gara barang yang sedikit menghancurkan persahabatan atau suatu komunitas. Mari ya sama-sama kita bentuk, sama-sama kita ciptakan agar umat Buddha ini yang khususnya di Sumbar itu punya power yang kuat, baik itu pendidikan, spiritual, ataupun nilai-nilai Buddhis. Ingat ya, tanggal 11 nonton bareng. Itu yang paling diingat ya. Mungkin hanya itu, karena nanti ada something yang dilakukan. Kalau tidak salah itu jadwal jam 8 ya, jam 8. Atau sebelum jam 8 juga ada soal ya. Karena hari ini sangat tight sekali. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada something yang salah ya. Kalau nggak salah saya itu pernah nge-share tentang orang yang ngundang makan ya. Orang ngundang makan terus kemudian yang diundang adalah orang-orang yang ternyata orang-orang yang untuk bekerja. Giliran yang diundang untuk makan nggak datang, tapi giliran diundang kerja itu datang. Berarti itulah sahabat kita. Ada orang yang diundang maunya yang enak aja. Itu bukan sahabat. Itu yang cari enak aja. Artinya pahit barang-barang kita nikmati, enak barang-barang kita nikmati. Ya di sini ada sesuatu yang kurang kita jaga di sini. Jangan sampai diobrolkan di luar, karena obrolan di luar itu kadang ada bumbu. Misalnya Nicho sama Mince. What's your name? Kevin. Jeffrey. Oh iya, Romo dapat salam dari pramugara yang laki. Tadi ketemu saya. Kevin atau siapa? Iya, tadi itu ketemu saya di arah sini Padang tadi. Sama pramugari juga Buddhis 2 orang tadi. Ya. Salam buat Romo, saya dikasih makanan banyak tadi. Ya, saya kasih Mbak Esli. Ya. Itu katanya dulu PMV di sini ya. Ya, dulu situ. Tambah satunya siapa itu? Tapi Patricia itu di Garuda. Ini tadi di Batik ya. Iya. Jadi tadi salam. Hampir lupa ya, itu salam udah saya sampaikan ya. Tadi mau ngomong apa saya gara-gara Garuda, gara-gara pramugara. Ya, oke lupakan. Jadi yang tidak baik jangan diambil, yang baik diambil. Hari ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika tidak berkenan. Ya, salam juga sama yang masih di rumah. Kalau datang ke sini diajak. Ya, kita umat Buddha nggak boleh cuek, diajak ya. Adik, yang bawel bukan suami ya atau istri ya. Adik belum paham ya. Namo saya diudahnya namo. Saya ingin ketawa sama si kecil ini.